Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rasulullah kun ma'ana hissan wa ma'na wa ya ahlas salaf adrikuna. Hadratal mukarramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus kepada pemimpin majelis sholawat Muhyin Nufus Daril Mahmud ataupun Darul Mahmud, Al-Ustadz Muhammad Taha, yang semoga-moga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keistiqamahan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada tuan rumah Pak De Mamo. Nah, yang semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan keberkahan pada hidupnya, keberkahan pada keluarganya, keberkahan pada hartanya, keberkahan pada usahanya, dan keberkahan pada segalanya. Begitu juga kepada kita semua para hadirin wal hadirat, yang semoga apa-apa yang kita cita-citakan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita di dunia dan juga cita-cita akhirat. Amin ya rabbal. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah suatu kemuliaan bagi saya pada malam hari ini bisa duduk bersama para pecinta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari awal kita duduk berzikir kepada Allah, bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di bawah naungan majlis Muhyin Nufus Darul Mahmud. Masya Allah, tabarakallah. Makna daripada Muhyin Nufus ini adalah penghidup jiwa. Arti daripada Muhyin Nufus adalah penghidup jiwa. Karena memang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan jiwanya, dan orang yang rugi adalah orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa membersihkan dan menghidupkan jiwa kita adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini tidaklah kita duduk di rumah Pak De Mamo kecuali untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad ini merupakan salah satu upaya bagi kita untuk bisa menghidupkan jiwa kita, untuk bisa menghidupkan hati kita, untuk bisa membersihkan jiwa dan hati kita. Kenapa? Karena dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepada kita.
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Udah berapa salawat barusan yang telah kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis ini. Dan tentu itu semuanya akan dibalas setiap satu salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang salawat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya khusus untuk para nabi, tidak hanya khusus untuk para rasul. Kita sebagai hamba yang biasa juga mungkin mendapatkan salawat dari Allah, juga mungkin mendapatkan salawat dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya tadi dengan bersalawat kepada Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasul, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sekarang arti daripada salawat Allah kepada hamba itu apa? Yang udah ma'ruf sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, bahwasanya kalau salawat datangnya dari Allah itu maknanya adalah rahmah al-makruna bit ta'zim, rahmah yang diiringi dengan rasa ta'zim. Ini makna salawatnya Allah. Sedangkan makna salawatnya malaikat adalah istighfar, dan makna salawatnya manusia adalah ad-du'a bil khair. Ini yang ma'ruf yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi guru kita Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah mengatakan bahwasanya ada makna lain dari arti salawatnya Allah kepada hamba. Kata Habib Ali Al-Jufri, arti lain tersebut adalah makna salawat Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kegelapan di dalam diri kita, lalu mengganti kegelapan tersebut dengan cahaya. Dalam artian Allah membersihkan hati kita. Kalau Allah bersalawat kepada hamba, artinya Allah akan membersihkan hati hamba tersebut. Allah akan menghidupkan jiwa hamba tersebut. Dalilnya mana ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah. Supaya apa? Salawat tersebut liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dalam artian kalau Allah bersalawat kepada hambanya, Allah akan mengeluarkan kegelapan dalam hatinya. Kegelapan sombong, kegelapan hasud, kegelapan riya, kegelapan ujub, kegelapan maksiat akan Allah keluarkan di dalam hati kita. Kemudian bakal Allah ganti dengan cahaya. Cahaya tawadu, cahaya taat, cahaya syukur, cahaya cinta, cahaya ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara kita mendapatkan salawat dari Allah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Majlis Muhyin Nufus Darul Mahmud ini al-isim alal musamma, nama sesuai dengan yang dinamai. Naam, karena kita bersalawat kepada Rasulullah tujuannya untuk mendapatkan salawat dari Allah, yang mana kalau Allah sudah bersalawat kepada hambanya, insya Allah hati hamba itu akan menjadi bersih, jiwa hamba tersebut akan menjadi hidup. Semoga dengan berkah salawat dan salam yang kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati kita bersih. Amin Allahumma amin. Dan sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Thaha, bahwasanya perlu bagi kita untuk berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita berharap semoga pahala yang kita dapatkan dari majelis salawat ini Allah sampaikan kepada orang tua kita yang telah wafat. Karena memang tidak ada ibadah yang paling afdal setelah beriman kepada Allah melainkan berbakti kepada orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Kata Rasulullah, al-imanu billah, beriman kepada Allah, ini yang pertama. Kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua.
Dan Nabi Muhammad ditanya, perbuatan apa yang paling buruk? Al-isyrak billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini saking pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Setelah Allah memutuskan kepada kita untuk tidak menyembah kepada selain Allah, langsung Allah memerintahkan kepada kita agar supaya berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan, Allah menghukumi, kata Allah, la ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Naam. Dan ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu upaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ada keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau kita berselawat kepada Rasulullah, maka ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya kita berselawat kepada beliau. Bahkan yang disebutkan bukan hanya nama kita, tapi nama orang tua kita. Ya Rasulullah, sekarang Fulan bin Fulan sedang berselawat kepadamu. Maka kata ulama, ketika kita berselawat kepada Rasulullah, kita berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Karena dengan berselawat menjadikan nama orang tua kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, alhamdulillah, maka ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita, negeri Pontianak ini ada suatu majelis yang sangat luar biasa sekali. Dari awal sampai akhir saya ikuti pembacaan Maulid Simtud Durar, sakinah mawaddah, sakinah rahmah dan maghfirah. Ini tampak terasa sekali di dalam hati kita. Kekhusyuan yang ada dalam hati kita ketika dilantunkan salawat-salawat dengan suara yang sangat indah dari Ustaz Muhammad Taha, sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis ini dan menjadikan kita selalu istiqamah di dalam menghadiri majelis ini. Dan tadi harapan kita agar supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taha, tidak ada lain. Kita ini mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, keuntungan paling sedikit yang bisa kita dapatkan ketika kita menghadiri majelis zikir seperti ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya Allah itu punya malaikat yang tugasnya untuk mencari halaqah zikir. Allah itu punya malaikat yang tugasnya untuk mencari majelis zikir, majelis salawat termasuk majelis zikir, karena kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Nah, kita berzikir kepada Allah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, Allah itu punya malaikat yang tugasnya mencari majelis zikir. Sebagaimana Allah punya malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu, sebagaimana Allah punya malaikat yang tugasnya membagi rezeki, sebagaimana Allah punya malaikat yang tugasnya meniut sangkakala, yang tugasnya mencabut nyawa, mencatat amal baik, amal buruk, menanyakan manusia yang ada di kuburan, menjaga pintu surga dan pintu neraka. Allah juga punya malaikat yang tugasnya yaltamisu majalis dzikir, mencari majelis-majelis zikir. Kalau udah malaikat ini nemu di bumi Allah ada perkumpulan yang di dalamnya diagungkan nama Allah, di dalamnya disebut nama Allah, maka kata mereka, halumma ila hajatikum, wahai para malaikat, sini datanglah kalian kepada hajat kalian, kepada yang kalian cari. Kalian mencari majelis zikir, di sini ada majelis zikir. Dan para malaikat juga ikut hadir ke dalam majelis tersebut. Ini yang hadir di antara kita mungkin hanya puluhan dari kalangan manusia. Tapi dari kalangan malaikat bisa sampai ribuan yang hadir ini, Pak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti dari kesakinahan, ketenangan yang kita rasakan, itu menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang hadir di antara kita. Dan ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau malaikat udah hadir, akan terjadi dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang pada akhirnya kata Allah, ushidukum malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikatku, kata Allah, bahwasanya aku telah mengampuni semua orang yang hadir ke dalam majelis tersebut. Lalu kata malaikat, ya Allah, jangan semuanya engkau ampuni ya Allah. Kenapa? Karena ada satu orang datang bukan untuk berzikir. Kenapa? Datang kepengen makan bakso. Hah? Datang bukan untuk berzikir. Karena mungkin ada orang yang mau ditagih utangnya, jadi dia nunggu di sana dari tadi, tunggu keluar mau ditagih utangnya. Jangan semuanya diampuni ya Allah. Ada sebagian orang yang datang niatnya bukan untuk berzikir, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Walahu qad ghafartu lahu. Dan kepada orang yang niatnya tidak bagus, yang penting dia udah kumpul bersama orang yang bagus, walahu qad ghafartu lahu. Dan kepada dia juga akan aku ampuni dosanya. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk dengan orang yang soleh tidak bakal rugi, tidak bakal celaka orang yang duduk bersama orang yang soleh. Barakah ada di antara kita niatnya yang bagus karena mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang datang niatnya tidak bagus, semuanya kebagian berkah. Semuanya diterima oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit yang akan kita dapatkan. Paling sedikitnya yang akan kita dapati dari majelis zikir adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita manusia tidak maksum. Tidak seperti para nabi. Banyak dosa yang kita lakukan. Sering kita bermaksiat dengan mata kita, sering kita bermaksiat dengan lisan kita, dengan kaki kita, dengan tangan kita, dengan telinga kita, dengan badan kita bermaksiat. Maka majelis Muhyin Nufus Darul Mahmud ini merupakan tempat bagi kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran maksiat yang pernah kita lakukan. Maka kita memohon kepada Allah, semoga dengan barakah salawat dan salam yang telah kita haturkan untuk Nabi Muhammad, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menjadikan kita sebagai hamba yang istiqamah. Dan Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan yang kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan iman. Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman. Allah berkumpulkan kita bersama orang-orang yang beriman. Dan Allah jadikan kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namud wa biha nub'as insyaallah taala minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.